Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ustaz, Bapak-bapak, para orang tua saya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita bersama. Yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk berkumpul dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, insyaallah yang akan sebentar lagi sudah kita hadapi. Mudah-mudahan kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat barangkaikan salam karibaan rujukan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong pengikutnya yang senantiasa masih hakiki mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh beliau secara keseluruhannya, yang akhirnya kita mengharapkan syafaat daripada beliau nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak, para orang tua saya, hadirin yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita buat suatu acara yang barangkali dari tahun ke tahun, alhamdulillah, dengan suasana bagaimanapun kita senantiasa masih solid. Ini kesemuanya menunjukkan kebersamaan kita, kata hujan kita masih hakiki, karena suasana yang sedemikian rupa. Barangkali satu tahun sudah kita diuji Allah Subhanahu wa taala bahwa adanya COVID-19 yang melanda Indonesia ini, sehingga barangkali banyak mungkin saudara-saudara kita yang tidak ikut mengaktifkan acara penggalan ini, baik secara umum maupun secara pribadi masing-masing. Namun pada hari ini kita senantiasa masih solid untuk melaksanakan ini dari tahun ke tahun. Baiklah, pada rahmat Allah, untuk acara penggalan ini mari sama-sama kita membuka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, hadirin rahmati Allah, adapun acara kita pada malam hari ini yaitu muqaddimah, kemudian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Rajul Azam Rambi yang sudah hadir di hadapan kita. Alhamdulillah, beliau menyempatkan waktu. Barangkali banyak mungkin yang lainnya masih ada kegiatan. Mudah-mudahan usaha kita dah hadir pada malam hari ini dan disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti ditutup dengan doa. Setelah doa kita makan bersama. Mungkin inilah cara kita pada malam hari ini. Untuk mengingat waktu kepada Pak Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasus salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisyidqi yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul ajijul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, adik-adik, para remaja, generasi muda Islam yang saya banggakan. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kesempatan berhimpun, menunjukkan rasa syukur di hadapan Allah. Yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita berharap apa yang kita lakukan ini bagian dari menjalankan sunnah baginda Rasulullah
Kelak apa yang kita lakukan ini bagian dari amal bagi kita yang di yaumil kiamah kita dapat banggakan di hadapan Allah. Salawat dan salam ke arwah junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak mengucapkannya, mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya acara punggahan ini bukan satu budaya orang Indonesia, tidak. Tapi sungguh Rasulullah juga melakukan ini. Rasul ketika masuk bulan Ramadan mengumpul para sahabat. Dikumpul para sahabat karena bulan suci Ramadan mau datang. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah? Mengumpul para sahabat. Ternyata Rasul ingin setiap tahun menanamkan kepahaman terhadap sahabat, karena ada ibadah yang dilakukan setahun sekali. Ada tarawih dan ada puasa. Jangan sampai kita tidak mengerti sholat tarawih, dan jangan sampai kita tidak mengerti puasa. Ustadz, kalau sholat sama puasa kan semua kita sudah tahu. Belum tentu. Karena ada yang baru belajar pada tahun itu, dan ada yang baru insaf pada tahun itu. Maka Rasulullah ternyata melakukan punggahan. Cuma beda dengan kita. Rasul itu tidak pakai ikan asam, nggak pakai telur dadar, gitu. Tak pakai mie. Nah, itu aja bedanya. Kalau kita, alhamdulillah satenya pun ada. Awak belum ceramah, udah ditaruh depan. Kepingin awak cepat siap ceramah nih. Saya pikir makan dulu tadi baru ceramah. Rupanya ceramah dulu baru makan. Ini kadang-kadang awak bercakap ludah awak berjatuhan juga nih. Nah, itu bedanya sama Rasul. Kalau Rasul tak pakai begini. Tapi kita orang Indonesia ternyata membuat lebih akrab. Kita bawa nasi masing-masing sampai sini tukar-tukaran nasi. Nah, ini enak nih. Ketahuan mana yang bulog, mana yang 15.000. Nah, ini ketahuan, sedap nih. Mencampur baurkan satu dengan yang lain supaya dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Luar biasa rupanya orang Indonesia nih. Nah. Kenapa begitu? Sesungguhnya inilah yang dikatakan umat Nabi Muhammad yang menjalankan sunnah itu. Menunjukkan rasa gembiranya kita ketika bulan Ramadan mau datang. Maka Rasul mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya disentuh api neraka. Salah satu kegembiraannya ini boleh. Tapi tak cukup dengan begini saja. Kenapa Rasul mengatakan harus gembira menyambut bulan suci Ramadan? Di sana ada ibadah yang dilipat gandakan Allah pahalanya luar biasa. Yang sunnah terhitung wajib, yang wajib dilipat gandakan Allah pahalanya. Karena ibadah kita diganjar dengan pahala yang berlipat, wajar kalau kita ini gembira. Awak tidur dihitung ibadah, maka bulan puasa kalau tidur ibadah. Tapi jangan kelamaan. Kata Ustadz itu tidur ibadah, ditekannya dari subuh sampai maghrib. Nah, itu bukan ibadah lagi, dosa tidur. Kenapa? Lewat zuhur sama asar. Tidurnya ibadah, padahal pekerjaan itu pekerjaan yang mubah. Ibadah sunnah terhitung wajib, yang wajib dilipat gandakan. Atas dasar inilah Rasul mengatakan siapa saja yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haram jasadnya disentuh api neraka.
Ini harus kita bedakan. Jangan sama gembiranya anak-anak sama gembiranya orang tua. Anak-anak kalau Ramadan datang senang dia. Kenapa? Main merecon. Senang kali dia itu. Awak takbir tarawih, Allahu Akbar. Kaget-kaget awak, Fatihah awak cepat kali siap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladolin. Rupanya karena kaget dia waladolin langsung. Beda. Orang tua gembiranya bukan begitu lagi, tapi mengisi berbagai macam kegiatan ibadah. Apa saja ibadah yang dia tahu, yang tidak melanggar syariat